Apa sih nggak bisa main game cuma pamer paha doang gitu. Kenapa kok FPS? Kenapa FPS gampang? Nah, nyari-nyari di warnet kayak ke game center ini, game center itu. Berarti nyari playernya gitu? Iya. Gajinya sempet ratusan juta dari Waduh. sponsor tuh. Halo Sobat Sirius, di Sirius Ngobrol kali ini kita kedatangan seorang tamu yang udah senior lah di dunia pergamesan. Nah, buat kalian yang kepo, makanya stay tune terus, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian bisa tahu info-info terbaru seputar Sirius. Nah, seperti yang gue udah bilang tadi, dan inilah guest star kita hari ini, ada Nixia. Halo Nixia. Semuanya. Halo, aku Yeah. Nixia. Ya. Gila, cantik kan ya buat kalian tolong yang di luar itu santai dikit, tenang dulu karena perjalanan masih panjang, oke? Oke, Nixia, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Keren, baik ya. Kelihatan Baik aja. wajahnya bersinar gitu Waduh. ya. Kelihatan bahagia gitu. Glowing, shimmering gitu kan. Ya, glowing, shimmering, splendid, guys. Oke. Nixia, kita langsung aja ya kayaknya ya, Oke. karena pasti yang mereka yang nonton pasti udah nggak sabar kan. Wah, Nggak ini sabar. siapa sih ini? Wah. Iya. Oke, Nixia, coba ceritain dikit dong gimana sih Nixia pada waktu itu kan masih pada saat masih muda ya kan, sekarang juga nggak tua-tua lah. Iya, sebenarnya emang jauh sih. Jauh ya, tapi udah jauh ya tuh ya. Itu tuh pada saat itu di mana industri pergaman kan belum se-booming sekarang tuh. Gimana sih Nixia bisa survive dan maksudnya bisa masuk di dunia gaming seperti itu? Masuk di dunia gaming Iya. yang dulu tuh 10 tahun yang lalu. Wow. Kayak kaget nggak sih dengarnya 10 tahun yang lalu? Bentar, 10 tahun yang lalu tuh berarti zaman main apa ya warnet? Main Point Blank. Wow. Point Blank dan Call of Duty 4 tuh dulu tuh Mantap. zamannya. Belum ada. Iya, iya. Ya game FPS yang online Baru itu ya? Point Blank sih. Iya, iya benar. Paling CS 1.6 itu udah Iya, jalan ya? 1.6, iya LAN, LAN Oke, 1.6. Tapi oke. aku nggak sempet main sih di CS. Hmm. Sempetnya langsung COD dan Point Blank itu 2009. 11 tahun ya? Iya, iya. 11 11 berarti malah udah 11. keren banget loh. Ya itu lah, Oke. awal-awal aku main game di warnet. Yoi. Terus baru ikut-ikut nyoba-nyoba ikut turnamen yang kecil-kecilan sama teman-teman satu Oh. warnet gitu. Berarti pada saat itu memang sebenarnya kompetisi turnamen kayak PB gitu udah ada ya? Udah ada, cuma belum yang nyampe besar banget gitu sih, masih baru keluar juga kan. Jadi paling ya cuma di warnet-warnet, belum ada yang se-Indonesianya. Itu berarti gitu. PB masih game school punya ya waktu itu? Masih, ya, masih game school. Dulu Nixia nih main PB. Ya, Saya di situ dulu masih main Ragnarok, RF gitu-gitu. Audition. Tapi Nixia main audition nggak? Dikit. Oh, dikit. Oke. Berarti wah lama juga ya. Itu Lama. awal mulanya dari situ ya? Ya sebenarnya itu Call of Duty sama Point Blank, tapi Point Blank juga nggak terlalu fokusin kayak buat turnamen juga sih, cuma iseng-iseng karena emang iseng-iseng lagi aja. booming-boomingnya waktu itu. Sebenarnya seriusnya di Call of Duty 4, kemudian aku ikut juga di tahun 2010 itu aku ikut turnamen Guitar Hero, Oh, Guitar Hero. Itu pakai stick? pakai gitar. Oh, pakai yang gitar ini ya, gitar. yang ada warna-warnanya Iya, di sini yang ya. ada Oh, di oke, sini. oke, oke, Jadi oke. main itu dan lagi booming juga, dan aku iseng ikut turnamennya. Hah? Ternyata malah juara beberapa kali. Jadi mungkin first dunia turnamennya di Guitar Hero gitu yang nyampe menangnya gitu. Latihannya dari PS berarti ya dulu Dari ya? Xbox sama di PC. Oh, dari Xbox sama PC. Sama PC. Jadi anak-anak Smoke in the Water berarti ya. Lagunya dulu yang terkenal namanya Guitar Hero Smoke in the Water. Oh, oke. Tapi dulu awal mula main game apa dulu? Konsol apa? Konsol PlayStation 1. Oh, PS1 ya. PS1 sih main ya biasa Super Mario Bros. Super Mario. Oh ya, oke. Memang ya. Game yang terkenal zaman dulu tuh sebenarnya juga sekitar itu aja sih ya. Sih. Dan Oke. sampai sekarang juga kan masih Iya, masih. terkenal di namanya Switch gitu. Iya. Di remake ya. Mario-nya. Oke. Kenapa kok FPS? Kenapa FPS gampang?
Wah, iya sih. Loh. Gampang ya. Pokoknya lihat orang nembak ya. Lihat orang tembak, Oke, oke. ya sesimpel itu. Tapi ya males mikir juga sih kan kalau main Dota kayak kebanyakan kan selain FPS Dota kan kalau Iya, dulu iya, juga iya, paling iya, nggak pasti. antara itu ya. Aku lebih pilih FPS ya. Emang suka nembak-nembak juga. Tapi sebenarnya selain FPS aku main RPG juga. RPG ya? Apa itu? Bukan yang kayak Ragnarok gitu. Apa tuh? Diablo. Oh, Diablo, tahu Iya. Diablo. Oh, Diablo ya. Oke. Cuma buat ngisi-ngisi, cuma main aja, bukan buat e-sport segala macam. Ini yang nonton tahu nggak nih game-game Tahu yang nih, disebutin oke, tadi game-nya tahu juga nggak? jago Iya ya. makanya tahu nggak nih kalian nih game-game Ya, yang disebutin tahuan nih? kan umur aku berapa. Iya. Guitar Hero, Point Blank, zaman Game School, terus Diablo. Tapi Point Blank masih ada kan? Masih loh. Gua sampai sekarang masih main Oh, malahan, oke. masih main kan. Tapi sekarang Zepeto tuh kan, masih main sekarang. Oh iya, Guitar Hero juga belakangan aku lihat lagi naik lagi nih. Naik lagi ya? Banyak yang Oh iya, streamer iya. main Guitar Hero. Streamer Facebook ada kemarin, Iya, pada aku itu ya. banyak yang ngetek nih nih sih. Iya. Main Guitar Hero. Iyalah, ngeteknya langsung ke senior. Ibu senior, ada yang stream Guitar Hero. Mantap. Kalau selain game FPS sampai sekarang nih game yang menurut Nixia gue masih senang banget nih buat mainin ini. Ya masih di CS:GO sih, CS:GO. Oh, sekarang Tapi CS:GO ya? agak jarang dimainin, lebih sering mainin Valorant. Karena Oh, Valorant. yang baru kan Valorant. Iya. Sama Overwatch. Oh, Kan Overwatch. Overwatch FPS dan Iya, iya. apa namanya? MMO. Iya, MMO. MOBA. dan FPS. Oke. MOBA FPS. Apex enggak ya? Apex enggak. Oke. Berarti memang jiwanya tuh menembak, berburu jadi Nixia nih mantap. Apa sih suka duka nih kalau nyeritain soal suka duka, gua jamin kalau kita tanya info ke Nixia nih, suka duka pasti banyak banget pengalamannya karena udah sekitar berarti tahun ini 11 tahun ya. Apa sih selama perjalanan dunia game dari zaman dulu kan belum yang masih kadang orang tua masih banyak yang underestimate soal game dari zaman itu sampai sekarang, bahkan banyak orang tua yang udah mulai mendukung anak-anaknya buat main game. Itu suka dukanya apa dari dulu sampai sekarang tuh? Sebenarnya sih banyak ya nggak sih kalau dijelasin. Nggak apa-apa, mungkin beberapa part yang menurut Nixia tuh Bercanda-canda. penting-penting aja ya. Suka dukanya ya kalau dulu ya mungkin aku mau share aja yang dulu susahnya, dukanya. Ya kalau mau main ke warnet juga agak susah karena nggak terlalu banyak warnet di mana-mana. Terus Iya. buat ikut turnamen juga nggak banyak yang ngadain turnamen. Padahal Iya, kita pengen udah merasa jago nih. Ya, udah merasa jago, kalau nggak disalurin Iya, ke kompetisi terus kurang ya. Kalau mau pergi ikut turnamen tuh bukan yang online kebanyakan, kita mesti datang offline gitu. Iya. Terus jauh juga kan, aku dulu kebetulan domisilinya di Depok kalau dulu. Jadi aku kalau ikut turnamen ke ya sebutnya ke Depok Jakarta gitu kan. Iya. Ya lumayan pengalaman yang gimana ya? Effort banget lah ya. Effort banget dan sayangnya tuh jarang turnamennya. Iya. Karena mungkin juga ibaratnya IO gamingnya juga belum banyak juga ya zaman dulu. Dan kalau orang tua sendiri sih ya dulu belum pada tahu ya kalau misalnya main game itu bakal bisa ada turnamennya, kompetisinya. Taunya cuma sekedar main aja gitu ya. Iya, dikira cuma ngabisin duit dan waktu di warnet. Padahal kita lagi ya selain have fun, selain hobi tapi nyari kompetisi juga kan. Betul. Itu Kalau sekarang dukanya. ya udah enak lah ya sekarang. Jauh ya? Ya jauh, tapi Enak. beberapa ya masih ada lah. Ya masih. Kalau Enggak itu lah. tetap ada lah kayak gitunya. Cuma karena lebih diwadahi kan sekarang ya. Dan game-nya juga makin banyak yang ke expose gitu. Jadi Betul. banyak orang tua yang tahu. Itu. Jadi kalau zaman dulu dari dulu kesana mah ya, tapi memang lama sih ya, kita nggak bisa mungkiri 11 tahun ya. Zaman dulu memang kalau kita dengar cerita dari Nixia sendiri memang lebih ke effortnya lebih gila daripada untuk yang sekarang, karena kan sekarang juga turnamen online udah banyak, kita cari turnamen aja tinggal buka Instagram ya. Dulu kayaknya enggak Kayaknya sosial media juga Juga nggak segampang sekarang. betul Gitu. Berarti ya cari turnamen di mana? Friendster. Tadi zaman Friendster kan ya. Dulu itu forum sih. Ada forum ya, gaming ya. gitu atau Ya, ya. forum PC. Iya. Itu. Jadi seru sebenarnya. Zaman dulu tuh seru banget. Kita lagi nostalgia nih. Yoi, ini kan jadi agak kelihatan umurnya nih. Nggak apa-apa, pasti udah tahu kan. Yang membuat Nixia tetap, maksudnya gini, bertahan di
dunia gaming sendiri itu apa yang membuat Niksha wah gua tuh pengen di sini lah, di dunia ini aja lah, gitu. Karena hobi sih. Lebih ke hobi ya. Lebih ke hobi. Ya, hobi. Itu aja. Oke. Passion. Passion ya. Jadi memang nggak bisa dibohongi passion ya udah. Jadi walaupun nggak turnamen ya tetap main game. Tetap main game. Oke. Pernah dapat komentar kayak hate comment lah dulu mungkin dari temen, entah dari orang yang nonton atau dari netizennya gitu, pernah nggak? Dulu banget sih waktu awal-awal ada ya. Oke. Kayak, kan aku bikin gaming team tuh NXL Ladies. 2011 aku bikin. Ya. 2011 bikin dan kita ya namanya aku bikin gaming team pasti pengen kostum yang seragam gitu kan. Nggak yang ngasal datang turnamen gitu. Iya, pakai kaos sendiri-sendiri ya, gitu dan kan. kalau dulu emang susah sih, kayak jarang nemuin yang turnamen udah full jersey gitu. Iya. Tapi karena aku niatin nih bikin NXL Ladies, aku seragamin dan ya kita sebenarnya pakai kostum yang biasa cewek pakai, celana pendek ya, casual aja gitu. Cuma akhirnya malah dapat komentarnya dari cowok-cowok, apa sih nggak bisa main game, cuma pamer paha doang gitu, SPG doang gitu. Tapi akhirnya ya kita bisa sering berjalannya waktu, kita bisa nunjukin kalau kita berprestasi waktu itu. Gitu. Jadi emang kayak mungkin apalagi pada saat itu tim ladies juga jarang banget, jarang pakai banget kalau menurut gue sendiri memang jarang pakai banget. Jadi kayak mungkin masih di underestimate lah ya zaman dulu ya. Dan ya dianggapnya cuma ngapain sih. Belum tahu Anda wanita-wanita perkasa di dunia game ini seperti apa Anda ya. Terus kalau sosok yang menginspirasi Nixia pada saat nge-game dari dulu itu sampai sekarang ada nggak? Ada sih, yang pertama yang inspirasi buat bikin tim sih. Oh, inspirasi untuk bikin tim. Tapi kalau main game kan emang udah hobi nih. Tiba-tiba pengen bikin tim, pengen serius itu karena aku ketemu Fatality. Oh, Fatality. Tahu nggak? Fatality ya. Jadi dia legend gamer legend asal Amerika yang main gamenya apa ya, Mortal Kombat. Oh. Ya pokoknya dia ada pakai nickname-nya Fatality. Nama aslinya Jonathan Wendell. Nah dia sering juara dunia di Amerika, juga di Korea banyak nih dulu. Akhirnya dia datang ke Jakarta. Lagi dia ada roadshow dan aku ketemu, ngobrol sama dia. Dia bilang kalau memang hobi dan suka ya difokusin aja gitu. Jangan ragu. Akhirnya ya terinspirasi dari dia Fatality. Ya kalau misalnya teman-teman udah ada yang tahu, dulu itu aku pasti pakai tagline-nya inspired by Fatality. Terus kalau gamer lain sih, dari ada lagi dari tim Fnatic. Fnatic, tahu kalau Fnatic ya. Dulu si Patrick. Patrick itu dia Patrick sama nama nickname-nya siapa aku? Karn CS. Nah, dia tuh main CS:GO. Itu juga inspirasi aku. Terus udah sih ya. Kalau dari gamer Indonesia sendiri mungkin aku ngeliat ke Richard kali ya, Richard NXL. Oh, Richard NXL. Ya. Tahu Richard NXL. Oh, gitu ya. Jadi ibaratnya jadi inspirasinya tuh ada nggak cuma di satu orang ya. Ibaratnya banyak faktor juga yang mendorong Nixia ibaratnya untuk memberanikan diri membentuk tim, dan itu cuma ladies kan berarti ya? Iya, sebenarnya awalnya sih ada cowok, tapi pas difokusin untuk go public-nya sih ladies. Oke. Itu tahun 2011. Itu berarti apa? Timnya tim apa? Timnya semua game FPS. Oke, jadi kayak PB. Nah, mulai dari PB sih, dan setelah PB muncul, mulai banyak nih game-game publisher lokal yang ngeluarin lokal game FPS juga kan. Kayak Ava, terus apa tuh? Banyak banget deh dulu. Pokoknya itu kita ikutin. Diikutin juga. Ikutin tuh namanya. Lumayan bisa dapat prestasi dari situ sih. Nah, pas sekitar tahun 2016 baru kita fokus ke CS:GO. Oke, 16 atau 15 deh, 15 gitu. Berarti 5 tahun ya berarti dari 2011 ke 2016. Ya, setelah berganti-ganti game gitu kan.
ke CSGO, habis itu pindah lagi Overwatch. Ini benar-benar kita lagi ngobrol sama legend gamenya Indonesia, gamernya Indonesia guys. Jadi kalian nontonnya harus serius. Mungkin ada yang ketinggalan infonya kan dulu kayak gimana caranya. Nontonnya di sini doang. Iya, kalian jangan cuma ngegame doang, historinya juga harus tahu. Siapa aja yang di Indonesia nih gamersnya dulu. Mantap sih. Oke, kalau dari selama perjalanan NXA sendiri nih, kompetisi terbesar yang pernah diikutin apa? Kompetisi terbesar dulu itu malah main CSO sih, Counter Strike Online-nya, yang Megasus ya. Oh, Megasus punya, ya. Dulu sempat juara 1. Yes, juara 1. Oke, itu ladies ya? Ladies. Oke. Nggak ada lawannya itu kayak gila ya. Ada sih, ada ya? bisa lah. Kalau lawan cowok ya paling ya susah juga juara 1 lawan cowok. Karena balik lagi sih ke refleksi cewek sama cowok. Beda ya. Walaupun kadang-kadang bisa ngejar, tetap aja ketinggalan lagi. Tetap diselipkan kesombongan sedikit. Boleh dong. Benar, boleh banget. Jadi buat kalian jangan underestimate. Ya, dan ladies ini berbahaya. Kalau kalian cewek juga jangan jangan minder ya. Ya, biasanya banyak yang gitu ya. Lawan cowok kayak kalah gitu ya. Buktikan aja. Menarik banget. Jadi kalian tuh jangan underestimate cewek, karena cewek kalau udah serius, kenapa jadi menuju ke percintaan jadi nanti. Oke. Berarti kan awal mulanya NXA itu karena melihat si Fatality ini, ya kan? Terus berarti kan itu pertama kali Nixia bikin tim tuh. Iya. Susah nggak sih nge-handle sebuah tim itu sendiri? Sangat susah. Susah ya? Sangat susah. Apalagi dulu kalau awal-awal kan kita belum ada yang tahu NXA siapa. Nah itu aku rekrut cuma nyari-nyari di warnet. Kayak ke game center ini, game center itu. Berarti nyari playernya gitu? Iya. Seru banget ya? Seru banget sih, itu asli seru sih. Aku inget aku main ke game center yang ada di MOI dulu. Aku tungguin sambil main, tapi sambil lihat ada player cewek nggak ya yang main point blank dan FPS lah gitu. Di warnet itu, ya, walaupun main audition juga nanti aku kadang kayak nungguin sampai dia selesai. Bisa diajak ngobrol atau enggak, terus nanti ditawarin kayak, kamu main point blank nggak? Kamu suka point blank nggak? Gitu. Berarti melihat dari, maksudnya gini, ini cewek gitu, atau melihat dari dia cewek dan dilihat skillnya dulu mungkin atau gimana? Pertama lihat dia cewek dulu dan main game. Itu dulu ya faktornya, karena memang nyari itunya aja udah susah ya. Iya, nyari ceweknya udah susah gitu. Menarik banget. Tapi berjalan waktu ya bertahun-tahun kemudian, nggak bertahun-tahun juga. Setelah udah punya timnya, rekrutmen berikutnya pasti lihat skill juga, kita audisi juga. Karena ibaratnya kayak kita udah open board ya, udah tinggal orang trial lah atau apa ya. Oke. Tapi menarik loh. Jadi kayak effort buat cari anggota timnya itu sampai kayak gitu ya dulu ya. Keren banget sih. Ada sosial media. Ada sih Facebook, tapi nggak banyak yang punya. Nggak, belum. Belum banyak yang punya. Belum semua paham. Karena internetnya aja masih susah. Kalau berarti divisinya udah apa aja tuh NXA pada saat? Sampai terakhir apa aja? Ada apa aja? Terakhir itu ada divisi apa sih namanya? Dota 2 berarti? Dota 2. 2. Kemudian sama Mobile Legends sih. Mobile Legends ya. Kayaknya udah 3 divisi terakhir itu 2018. Itu terakhir 2018 yang masih 3 divisi. Habis itu kita 1 divisi lagi ke Overwatch aja. Oke. Tapi ya sekarang sih udah vakum sih sebenarnya. Timnya udah nggak ada lagi. Karena mungkin ibaratnya kompetisi yang benar-benar dikhususkan buat ladies dulu juga jarang banget ya. Dulu jarang sih, tapi menurut aku lebih banyak daripada sekarang. Oh, malah justru lebih banyak dulu ya? Iya kayaknya. Ya. Dulu lebih banyak. Oke. Dengar, wah ini meriset nih. Gajinya sempat ratusan juta dari sponsor tuh. Itu bener nggak sih? Itu di skip aja nggak sih? Loh, nggak apa-apa. Kayaknya pasti dari sponsor punya, apalagi timnya udah berprestasi, berarti bisa lihat dari achievement lah ya. Lihat dari achievement, dan ya tim-tim sekarang juga pasti melebihi aku gitu. Jadi sponsornya, nilai sponsorshipnya gitu. Makin kesini pasti makin banyak brand-brand yang bisa sponsorin gaming team. Iya, apalagi lagi naik ya. Lagi naik sekarang. Oke. Mungkin bisa kasih tips sedikit nih. Maksudnya buat mereka kan mungkin yang nonton juga ada yang
seumuran seperti kita ini yang pengen bikin e-sport nih, umur 17 itu tuh untuk bisa mendapatkan sponsor atau mendapatkan apalah, maksudnya support atau apa tuh sebenarnya faktor utamanya di apa sih? Faktor utamanya selain prestasi, iya dong, selain kalau achievement kan udah pasti, kayak like semua orang pasti tahu lah. Untuk orang kita sebagai orang ngasih sponsor, kita lihat prestasinya dulu. Pastinya ada bisnis mindnya juga dong. Oh, gitu. Ada bisnis plannya juga gitu-gitu ya. Dan nggak cuma taunya main game doang. Apalagi sekarang juga banyak ya kita bisa mencontoh dari tim-tim besar gitu yang udah punya manajemen yang baik gitu. Tapi kalau mau bikin sendiri gaming timnya, yaitu punya plannya kayak gimana buat timnya supaya lebih dikenal dan lebih bisa punya waktu latihan yang banyak supaya bisa menang juga. Oke. Mungkin bisa mulai dari kayak bikin squad kecil-kecilan dulu mungkin ya. Iya, terus bisa. Dia bikin sendiri gitu. Kalau dulu itu banyaknya gitu, udah dulu susah dapat sponsor, tapi gaming team banyak yang rajin latihannya, kayak siang malam, ya, try hard lah ibaratnya, 24 jam lebih, ikut turnamen pun di warnet menang mulu, juara 1, tapi belum ada sponsor yang tertarik gitu buat sponsor, karena ya kurang manajemen. Betul. Kurang terekspos juga kayaknya dulu ya. Dan kurang manajemen. Jadi dulu cuma sekedar ya orang bener-bener pure main game itu sebenarnya yang mereka tahu kebanyakan ya cuma buat sekedar fun doang sebenarnya. Padahal mereka nggak tahu kalau sebenarnya dari dulu tuh game sendiri ada potensinya untuk bisa sampai masuk ke industri gitu-gitu. Ya mungkin ada juga yang kayak tahu kalau gaming team bisa disponsorin, tapi mereka nggak tahu caranya gimana. Iya. Gitu. Mungkin kurang edukasinya yang kurang. Oke. Kesibukannya Nixia selain streaming dan bikin konten tuh ngapain sih? Sekarang sih syuting video kayak hardware PC sih di salah satu channel. Dan sekarang juga kan lagi vakum dari dunia e-sport. Jadi sekarang sibuknya yang lain di luar game. Oh, apa mungkin kuliah atau apa? Iya, itu sibuk ada studi lain. Mantap. Mengisi waktu. Jadi tidak selalu gamers itu tidak sekolah, tidak kuliah ya guys ya. Kalian karena harus dari dulu nggak sempat kuliah kan. Jadi sekarang mumpung lagi vakum nih gamenya, jadi ambil waktu buat studi. Ya. Oke, berarti konten tentang hardware gitu ya? Tentang hardware, rakit PC. Karena kan dari awal kan channel Nixia juga tentang rakit PC segala macam, review-review gitu. Oke. Berarti udah dari awal nge-stream, tapi stream juga ya? Stream juga kan? Sempat stream, tapi belakangan lagi enggak sih. Oke. Kalau syuting aja sih. Kalau main game masih sampai sekarang? Main game masih. Masih. Tapi nggak sebanyak dulu lah, cuma have fun. Iya. Benar-benar sekarang akhirnya balik lagi cuma sekedar buat have fun. Iya. Setelah sekian lama pusing memikirkan tim. Mikirin gimana strategi menang latihannya kan. Berarti dulu coach juga belum ada kan? Mereka benar-benar dari skill mereka masing-masing saling diskusi doang gitu. Tapi ya? dulu sempat pakai coach juga. Sempat pakai coach juga ya. Oke. Boleh sambil dimakan nih. Boleh. Kalau cuma panjangan takutnya melempem nih. Makan. Oke. Aus juga boleh minum? Boleh. Minum. Minum dulu guys. Oke. Kenapa kok akhirnya memutuskan untuk kuliah? Sedangkan maksudnya dari game sendiri kan udah menghasilkan juga tuh, udah ada jenjang karirnya, udah jelas juga, apalagi Nixia ini termasuk salah satu yang ya kalau bahasanya tuh kayak penatuannya game di Indonesia juga ibaratnya gitu kan. Jadi udah yang memulai duluan ibaratnya gitu. Nggak tahu ya, nggak di planning juga sebenarnya. Tiba-tiba ada kesempatan buat kuliah, jadi aku ambil deh. Dan kebetulan gaming timnya juga lagi vakum, ya udah nggak apa-apa. Karena udah nggak butuh latihan banyak-banyak lagi, nggak butuh apa sih, mesti ke gaming house kayak gitu kan yang mesti. Jadi aku ambil kesempatan. Oke. Kalau menurut Nixia sendiri nih, kan sekarang akhirnya memutuskan untuk ya udah karena lagi vakum semua, terus akhirnya kuliah. Tapi menurut Nixia sendiri, sebenarnya dari dunia games ini nih untuk di masa-masa mendatang apakah bisa semakin maju atau justru malah ya udah ini cuma lagi karena ada momen aja, game mobile kan terutama game mobile lagi kuat-kuatnya. Gimana tuh? Menurut Nixia
bakal lebih maju. Karena game pasti bakal ada terus yang baru-baru, yang bakal bisa jadi kompetitif scene yang baru lagi kan. Jadi sekarang dari mobile, kalau dulu belum ada game mobile zamannya Nixia awal-awal. Sekarang semua kompetisinya kebanyakan game mobile ya. Pasti bakal lebih maju. Bakal lebih banyak lagi kompetisi dan gamer e-sport. Jadi ibaratnya kayak sekarang bisa jadiin cita-cita lah, lu mau jadi profesional gamer bisa banget ya. Walaupun kayaknya menurut saya sih kayaknya lebih susah ya buat buat bikin tim atau buat join ke tim-tim besar kan kita mesti lebih banyak latihan lagi. Benar. Ya udah kayak atlet lah ya. Karena saingannya lebih banyak. Iya. Karena peminatnya juga makin gede. Oke, benar juga sih. Justru malah buat kalian yang pengen benar-benar berkecimpung di dunia game, menurut kita kayak harus lebih effort nih malahan. Lebih kerja keras lagi. Karena saingannya banyak. Makin banyak saingannya. Bener. Kalau boleh tahu nih, ngambil kuliah jurusan apa emang? Rahasia deh. Ini loh, berbahaya kali. Kuliahnya rahasia. Rahasia. Mungkin nggak ada hubungannya ya. Berarti pokoknya intinya kuliahnya nggak ada hubungannya dengan game atau komputer atau apa enggak ya? Oke. Tungguin aja di IG Nixia, mungkin siapa tahu suatu waktu Nixia ungkapkan gitu. Saya langsung follow ini ya. Oke. Kalau misalnya nih, ini selalu pertanyaan yang jadi favoritku sih. Kalau misalnya pada saat dulu Nixia tidak menjadi seorang gamer, siapakah Nixia itu? Atau sampai sekarang akan jadi apa? Ngapain gitu? Tetap jadi reviewer hardware, PC dan gaming gear-nya sih. Karena dulu ya selain main game, aku emang suka nimbrung di forum-forum komputer gitu kan. Jadi emang awalnya juga dari situ suka bikin review dalam bentuk tulisan gitu. Sampai akhirnya sekarang di channel lah YouTube ya. Jadi kalau nggak jadi gamer, nggak jadi di dunia e-sport, pasti masih di dunia komputer juga. Perpisian lah ibaratnya gitu. Oke. Dan mungkin malah kuliahnya udah dari waktu dulu gitu ya? Iya, bisa jadi. Orang-orang bilang game itu nggak bisa jadi pekerjaan tetap dan nggak ada masa depan. Pendapat Nixia soal orang-orang yang ngomong kayak gitu tuh gimana? Menurut Nixia selama masih ada passionnya di situ dan kayak punya kemampuan buat latihannya, pasti bisa jadi masa depan sih. Kecuali kayak Nixia udah malas latihan lagi tentu aja nggak bisa lanjutkan. Dan kalau misalnya udah sukses, udah punya nama, pasti kita bisa pasti bisa kembangin juga. Nggak cuma buat jadi atlet e-sport, tapi kan banyak banget di industri gaming ini kan, kayak jadi host di channel YouTube, terus jadi content creator, jadi streamer, videografernya mungkin. Karena mungkin beberapa orang nggak menyadari kalau sebenarnya e-sport tuh tidak melulu soal playernya kan. Orang-orang di belakangnya itu, orang-orang di belakang juga penting kan ibaratnya. Pasti bisa jadi karir juga. Nah itu masuk akal sih. Jadi itu kadang yang membuat orang-orang tuh nggak sadar kalau sebenarnya ya lu kalau mau kerja di e-sport berarti lu harus jago game. Nggak harus kan. Ibaratnya kalau lu punya talent yang lain, ibaratnya nggak mungkin ngedit video, tahu tentang gamenya kan juga. Kalau ngedit tapi nggak tahu gamenya apa kan kayak nggak nyambung gitu kerjaannya. Kalau Nixia ngelihat industri game sekarang dengan 10-11 tahun yang lalu, apakah ada perbedaan yang sangat signifikan atau mungkin ya sebenarnya so-so aja sih sebenarnya? Menurut saya tadi mungkin dari mention sedikit ya, itu di perbedaan device-nya kan. Kalau dulu mesti PC, sekarang bisa di mobile, terus bisa diakses online dengan gampangnya sekarang ya. Dan itu ada gaming team besar yang kalau kalian berprestasi dan ikut rekrutmen mereka bisa aja gitu, bisa aja kamu jadi punya nama di gaming team besar itu. Sebenarnya mungkin gaming team yang besar-besar yang kita lihat sekarang ini ibaratnya sebenarnya dari dulu pun udah ada ya. Iya, biasanya. Cuma memang nggak terlalu yang kita bahas tadi, orang tuh nggak terlalu ngelirik game sebagai sebuah karir ibaratnya gitu ya. Dan sekarang juga kan kalau misalnya udah ikut turnamen besar, mau nggak mau kita jadi kayak selebritis. Iya benar. Udah kayak artis juga kan jatuhnya. Iya. Kalau dulu sih ya udah menang aja. Oke.
Kalau pertanyaan ini sebenarnya kita udah sempat mention juga lah tadi sedikit, tapi mungkin bisa dijelasin lebih detail. Sebenarnya perbedaan gamers pada zaman dulu itu 10 tahun yang lalu sama yang sekarang tuh apa sih perbedaannya? Iya, perbedaannya dari device-nya ya, dari kalau dulu nggak ada game mobile, handphonenya juga belum yang bisa main game kayak sekarang. Jadi ya kalau dulu mesti di PC, di komputer atau di konsol, dan malah zaman dulu juga ada kalau ngumpul buat turnamen bawa PC sendiri. Kalau dulu ada tuh 10 tahun yang lalu, aku sempat ikut sekali. Terus kalau sekarang ya gampang banget buat terjun ke dunia e-sport. Kita bisa mainin game mobile. Terus untuk gaming team juga banyak gaming team yang bisa, kalau kita berprestasi mungkin kita bisa direkrut atau kita ikut audisi mereka kayak gitu kan. Jadi pas punya prestasi bisa jadi apa sih namanya, punya karir yang bagus. Dan biasanya kalau udah sering menang kan pasti bisa jadi selebritis juga, punya fans. Gitu. Kalau dulu menang se-Indonesia juga nggak banyak yang tahu. Gitu. Oh iya sih. Yang jadi, tahu cuma ya kalangan yang gamers juga, gamers doang kan ya. Kalau sekarang nyampe ke desa-desa mungkin anak-anak yang main game mobile udah tahu nih siapa pemenang-pemenangnya. Jadi sekarang tuh udah ibaratnya bisa dibilang ketika kita serius di bidang game dan kita benar-benar fokus, sukses, sebenarnya ya kita nggak jauh beda sama seleb-seleb yang ada di TV yang sering keluar kan ya. Menarik banget sih. Memang sebenarnya game itu jenjangnya panjang. Dan sekarang juga nggak mesti ikut turnamen, kita bisa jadi content creator game nggak sih, streamer gitu. Iya, karena medianya juga udah lebih mudah buat kita jadi konten. Oke, pas banget nih ngomongin soal konten kreator nih. Modal apa sih sebenarnya untuk kita, mungkin teman-teman yang di rumah juga pengen tahu, modal apa yang diperlukan sebagai konten kreator? Modal awalnya, kita harus punya apa mungkin. Konten kreatornya ke game atau ya mungkin kita mungkin lebih ke game atau mungkin kayak kalau Nixia review PC mungkin atau gimana? Sebenarnya mulai aja dulu ya. Gak apa-apa. Mulai aja dulu. Nah. Jangan mikirin gue belum punya kamera ini gitu. Gue mesti pakai kamera bagus gitu. Ya kalau misalnya kalian punya ide ya shoot aja, take aja gitu. Jadi dan pikirin juga yang kalian punya dan beda dari orang lain tuh apa gitu. Gak mesti gimana-gimana banget, cuma paling nggak kalian lihat ada yang unik, bolehlah langsung mulai gitu. Gitu. Jadi pokoknya nggak usah mikir wah aku nggak bisa ini, nggak punya ini, gini. Pokoknya kalau punya niat, intinya punya niat dulu, jalanin lah ya. Boleh cerita nggak? Boleh dong, boleh. Jadi 3 paragraf juga boleh. Nggak ada durasi Pak, kok produser? Tidak ada. Jadi gini, waktu awal Nixia upload video di YouTube, itu semua mungkin kalau yang belakangan teman-teman tahu, Nixia disponsorin gitu kan. Tapi awal Nixia bikin video di YouTube itu nggak disponsorin. Dulu juga emang susah buat dapetin produknya, dan Nixia juga nggak mau nyusahin orang tua. Jadi itu hasil kerja sendiri. Saya beli keyboard gaming yang harganya tuh 2 jutaan. Gimana ya, kayak modal gitu. Tapi sebenarnya karena itu yang kita pakai kan. Iya, jadi sekalian dipakai juga. Sekalian pakai, sekalian di-review gitu. Jangan pikir gue pengen review yang barang ini tapi mau minta langsung gitu ke brand gitu. Dan gue nggak butuh barangnya itu juga gitu kan ibaratnya. Jangan kayak seenaknya langsung minta gitu ya. Ya barang yang kamu punya, kalau dalam hardware ya, atau gaming gear ya. Kalau barang yang kamu punya misalnya mau dibikin konten ya langsung aja bikin. Kalau misalnya konten kamu bagus dan channelnya makin berkembang, pasti banyak juga kan brand atau produk yang tertarik buat ngirimin barangnya. Melirik lah ya, berarti intinya effort dari beli dulu, nge-review sendiri. Kalau misalnya uangnya ternyata nggak ada, kan abis di-review dijual lagi. Gitu. Iya, masuk akal. Ini bisnisnya sudah jalan ini guys ya, jadi kalian bisa belajar tuh. Awal-awal gitu. Oke, Nixia pernah punya tim juga kan? Ibaratnya pernah player juga ibaratnya gitu. Sebenarnya untuk sebagai seorang gamers atau sebagai seorang player lah, kita jangan ngomong soal gamersnya. Sebagai seorang player pro scene gitu-gitu, sumber pendapatannya itu sebenarnya bisa dari mana aja sih? Mungkin mereka pengen tahu. Apakah cuma sekedar dari
menang turnamen hadiahnya dibagi atau apa? Mungkin mereka ada yang belum tahu. Kalau untuk awal-awalnya dari menang turnamen, karena dari 2011 bikin, kita baru dapat sponsor itu di tahun 2013. Oke, berarti 2 tahun jalan baru ada sponsor ya? 2 tahun jalan baru ada sponsor. Itu awal-awal ya modal sendiri, ongkos sendiri. Kalau menang turnamen, alhamdulillah dapat buat gantiin ongkos gitu atau buat makan. Tapi ya akhirnya 2013 dapat sponsor, itu jadi pemasukan kita. Oke, jadi tambahan pemasukannya. Kalau dulu juga belum zaman-zamannya influencer atau streamer juga kan? belum terlalu yang gimana. Nggak mau pemasukan cuma dari sponsor aja sih. Oke. Jadi ibaratnya dulu masih gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang ya. Kalau sekarang kayaknya selain dari sponsor tim, pasti bisa dapat job-job lain juga. Iya. Benar. Sebagai influencer. Jadi sebenarnya luas sih ya kalau kita ibaratnya menekuni dunia game sendiri itu sebenarnya untuk jenjang karir luas. Jadi buat kalian yang mungkin bingung, kalian hobinya cuma main game, ya tinggal tekunin aja sih sebenarnya. Tekunin aja. Sekarang mungkin memang lagi vakum. Masih sering konten nggak? Masih lah ya? Iya masih. Masih ya. Kalau di generasi sekarang nih, ada nggak mungkin gamers yang pengen Nixia ajak collab? Main game nih, kita nggak nge-review dong, masa nge-review collab kan nggak perlu. Ini kalau nge-game misalnya, dengan game yang Nixia suka mainin, kira-kira ada nggak orang yang pengen Nixia ajak collab untuk sekarang ini? Apa ya? Meow Up mungkin? Meow Up, Bapak Gamers Indonesia, BGI. Ada lagi nggak? Kayaknya itu aja sih. Itu aja ya? Meow Up. Waktu itu aku juga, bukan konten sih, lebih ke main bareng aja ya. Nah, Meow Up juga termasuk, dia survive ya di game ya. Lama kan dia kan. Banget di konten gaming ini. Iya. Dan itu salut sih. Maksudnya salah satu YouTuber game yang bener-bener konsis sampai sekarang ya. Ya dari situ kita bisa lihat lah sebenarnya game tuh nggak ada matinya, intinya gitu. Jadi jangan berpikir kalian tuh game tuh cuma sekedar Mobile Legends, Dota, PB. Enggak. Game itu konsol kan juga termasuk game kan, dan dari game konsol sendiri juga bisa menghasilkan kalau misalnya kita bisa membawa dengan fun gitu kan ya. Dan menarik dibungkusnya juga. Dari Nixia sendiri nih, ada nggak advice buat mereka-mereka yang nonton nih? Mungkin how to apa, atau kalian kalau mau apa harus gimana? Mungkin ada advice nggak? Advice buat yang mau ke dunia game. Ya bebas, mungkin mau yang ke dunia, belum nggak terlalu concern di game, ketika dia mau concern harus gimana atau apa gitu. Ya, kalau di dunia game sendiri pastinya perdalam lagi jam terbang kalian di game itu. Game yang kalian suka, jangan game yang hari ini lagi trennya game ini, game yang tiba-tiba pindah genre dari FPS ke MOBA gitu. Jangan kayak gitu, jangan mentang-mentang ada turnamen atau ada kesempatannya terus pindah ke sesuatu yang kita sebenarnya nggak terlalu suka gitu. Jadi jalanin atau pedalami game yang kalian suka, sering-sering nonton konten yang tips and trick kayak gitu kan. Jadi supaya lebih ngerti lagi gamenya, dan dari situ apapun yang kita jalanin, mau itu jadi atlet e-sport atau di karirnya sendiri, pasti bakal lebih baik juga sih. Oke, jadi jangan terlalu ngikutin hype-nya lah ya. Intinya jangan lupa kalau kita nge-game itu sebenarnya buat fun gitu kan. Jadi kalau udah nggak fun, nggak bisa jalan, gitu udah susah. Oke, setelah kita berbicara panjang lebar dan sharing pengalamannya tentang Nixia, dan menurutku sih memang menarik banget untuk membahas game-game tentang perjalanan gamers zaman dulu, karena memang kita bisa tahu sendiri dari cerita Nixia sendiri benar-benar akan lebih effort game zaman dulu karena memang fasilitasnya yang belum banyak ya, belum semudah sekarang. Jadi buat kalian ini bersyukur yang udah dipermudahkan nih, jangan ngeluh. Oke, nah di segmen kali ini kita ada This or That Challenge. Jadi ibaratnya kayak rapid question sih. Nixia harus memilih di antara 2 pilihan. Karena hidup itu pilihan. Oke. Susah nggak nih? Enggak sih, gampang. Gampang. Oke. Langsung aja. Yang pertama. Cowok ganteng nggak punya uang atau kaya tapi jelek?
Ganteng gak punya uang. Kenapa? Kenapa tuh? Biar nggak bosen dilihatnya gitu kan. Nanti ketemu gitu. Kalau nggak punya uang ya bisa jajan sendiri lah ya sebenarnya. Iya, jajan mah sendiri aja lah, bisa nyari duit sendiri gitu. Iya. Kalau pacaran nggak usah makan, lu makan dulu sono gitu. Bahaya juga. Oke, milih ganteng tapi nggak punya uang ya. Oke. Yang nggak enak loh nih sebenarnya. Iya, nggak enak loh nih. Yang kedua, rumah nyicil atau apartemen lunas? Apartemen lunas. Kenapa nggak apartemen lunas? Suka di apartemen. Oh, tipe yang suka apartemen ya daripada Iya. sama rumah. Kenapa tuh? Kayaknya merasa lebih aman aja kalau di apartemen. Salah satu alasan juga sih Dan sebenarnya. simple. Iya. Karena untuk masuknya aja harus melewati segala macam rintangan. Oke. Motor mahal kayak Ducati atau Davidson atau mobil Avanza? Mobil Avanza. Kenapa? Nggak kehujanan. Iya. Mau semahal apapun tetap kehujanan, hujan aja ya. Basah aja. Masuk akal? Oke. Pakai dress atau casual kayak pakai celana kaos gitu? Casual. Kayak sekarang casual. Oke. Tas branded atau gadget game? Gadget game. Gadget. Tapi agak susah dulu. Wanita, Wanita. tidak bisa memungkiri. Gadget game ya? Fix? Gadget game. Kunci jawaban? Iya, kunci. Aduh. Padahal sebenarnya kalau jawab tas branded mungkin ada yang mau ngasih loh. Oh, enggak. Tiba-tiba tadi aku ingat, oh ya ada tas yang lebih murah gitu. Oh, iya, Salah iya. gadget game. Oke. Harta atau tahta? Kok kayak nggak ada pilihannya gitu sih, harta sama-sama. Iya, harta atau tahta kok beda? Beda lah. Ya beda. Apa? Beda tapi kayak udah ultimate-nya gitu sama ya nggak sih? Harus combo ya? Iya. Biar bisa kill, oke. Harta lah, harta. Apa? Harta lah. Harta ya? Kenapa? Iya, emang tahta buat apa sih? Loh, ada tahta, Tanya siapa lagi. tahu hartanya juga ada kan? Oke. Iya. Harta ya? Harta. Coklat atau bunga? Coklat. Kenapa kok? Bunga bisa busuk ya? Bisa. Coklat Busuk. bisa Coklat bisa. bikin moodnya baik gitu. Betul. Game PC atau konsol? PC. Jelas lah kalau ini. Jelas. Jelas. Fancy dinner atau kaki lima? Kaki 5. Nggak bisa bohong, Aku kaki lima suka tuh. pecel ayam. Pecel ayam itu siapa yang mau ngalahin? Oh nih, wagyu itu nggak bikin kenyang. Masih padang gitu ya. Iya. Nggak pakai pensil alis atau nggak pakai lipstick? Nggak pakai pensil alis. Iya As sih. you can see, ini Iya nggak sih. pakai pensil alis ya. Jarang loh ini. Kan biasanya cewek tuh alis tuh harus. Iya. Nggak ya, oke. Bali atau Hawaii? Bali. Kenapa nggak Hawaii? Apa ya? Deket aja sih Bali. Bukan karena suasananya apa bosen nggak ya? Karena deket aja ya. Oke. Corona juga kan nggak bisa keluar gitu kan. Aduh, jangan bahas corona Oh ya. iya, oke, skip. Kesel juga gue kalau bahas corona tuh kayak nggak bisa kemana-mana gitu loh. Nih sekarang nih, jujur ya aku sampai lupa jalan raya tuh bentuknya kayak apa gitu loh. Oke. Ketoprak atau gado-gado? Gado-gado. Gado-gado. Aku ketoprak Tapi tuh dua-duanya rasanya. suka sih. Dua-duanya masalah. Bingung. Sebenarnya rasanya sama sih. Intinya ketoprak sama gado-gado tuh rasanya cuma satu, sambal kacang. Sambal Udah. kacang. Berlian atau iPhone 12? Apa? Pertanyaan macam apa ini? Tolong bagian produksi. Berlian atau iPhone 12? Jelas. Jelas, gak usah dijawab, gak usah. Jelas. Gak usah, jelas apa? iPhone. Wah. Aku kira jelas iPhone, jelas berlian. Oke. Naik angkot atau bajai? Angkot atau bajai? Angkot. Naik angkot ya? Oke. Kenapa? Nggak tahu juga sih. Karena rodanya 4. Iya. Kalau aku naik bajai, karena rodanya 3, nggak ada nyamuknya. Oke. Dibeliin makan atau voucher game? Dibeliin makan. Kenapa nggak voucher game? Kenapa Nggak bikin sih? kenyang ya? Saya game nggak bikin kenyang. aku gamer yang nggak selalu suka nggak terlalu suka beli voucher game sih. Oke, nggak tipe yang top up terus Iya, menerus enggak, ya. enggak. Oke, itu udah pertanyaan terakhir. Yeay. Oke, semua yang udah nonton dari tadi, thank you yang udah nonton, udah dengerin kisahnya Nixia. Karena buat gue sendiri, meskipun gue juga gamers juga dan gue udah lama juga main, cuma ada perbedaan genre. Jadi kayak gue lebih tahu dari FPS tuh kisahnya seperti ini. Karena kalau zaman dulu kan MMORPG itu kan
nggak berkompetisi juga, cuma sekedar grinding, iya. kenalan sama cewek, gitu-gitu aja. Nah. Oke, thank you Nixia. Tapi sebelum kita tutup videonya, kita ada sedikit nih kenang-kenangan dari Sirius buat Nixia. Thank you, Sirius. Iya. Thank you udah undang Nixia. Semoga cukup ya. Iya. Oke. Yaudah, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga follow Instagramnya Nixia. Kalau kalian tadi kepo Nixia kuliahnya apa, siapa tahu cerita dia ya. Nih langsung di sini nanti ya. Oke, thank you semua dan see you in the next video. Bye bye. Thank you.